Brahma berkata dengan tidak sabar, cepat bilang, jangan bertele-tele. Kepala pelayan itu menggertakkan gigi, tadi aku pergi departemen proyek Desa Madrun, aku menemukan bahwa departemen proyek sudah ganti pemilik. Kontrak proyek itu adalah kontrak asli. Urn. Anggota keluarga Mas Hita yang awalnya sedang menunggu untuk melihat lelucon Reka itu tidak bisa tenang lagi, mereka semua mendongakkan kepala dan menatap Reka. Kontrak untuk proyek Desa Madrun itu ternyata asli. Hal ini berarti proyek itu memang milik Reka Valkyrie. Ini pasti salah. Dia adalah seorang pria tak becus yang bergantung pada istri, bagaimana dia bisa memenangkan proyek ini? Di antara mereka, reaksi Dakota paling heboh. Bagaimanapun, dia merupakan orang yang sangat meremehkan Reka. Tetapi sekarang, hal yang tidak berani dirinya pikirkan itu telah dilakukan olehnya. Aku pasti sedang mimpi. Riku sangat marah, kepala pelayan, kamu harus tanggung jawab atas tindakan dirimu. Bisakah kamu pastikan bahwa kontrak proyek itu ialah asli? Apakah ada yang salah? Kepala pelayan itu menghelakan nafas, aku juga harap salah, tapi aku sudah konfirmasi dengan orang yang bertanggung jawab atas departemen proyek beberapa kali dan sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Seketika itu, Riku duduk di kursi dengan lemas. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu telah terjadi. Meskipun hati Brahma sangat kacau, tetapi dia masih pura-pura tenang. Reka, sepertinya aku sudah meremehkan kamu. Baguslah kalau memang begini, keluarga Mas Hita akan kerja sama dengan proyek Desa Madrun. Reka berkata, sekarang yang memutuskan untuk kerja sama atau tidak itu bukan kamu. Brahma, apa maksudmu? Reka berkata, apakah kamu lupa dengan taruhan kita? Jika kamu kalah, kamu akan serahkan posisi tuan rumah kepada istriku. Tokia, apakah kamu suka keluarga Mas Hita kota Midgar? Telapak tangan Tokia berkeringatan. Ya, tentu saja dia menyukai keluarga Mas Hita kota Midgar, aset tersebut bernilai triliunan. Tetapi, apakah Brahma akan menepati janjinya dan memberikan keluarga Mas Hita pada Tokia? Hal ini merupakan sesuatu yang sangat lucu. Sebelum Tokia berbicara, Brahma langsung berkata, taruhan itu hanya bercanda saja, tidak sah. Reka, canda saja. Jika kalian yang menang, apakah kalian akan anggap hal ini sebagai lelucon? Sikap Brahma sangat arogan. Jika dia benar-benar menang, mana mungkin dia akan menganggap hal itu sebagai sebuah lelucon. Namun, dia berkata dengan tenang, taruhan itu tidak tertulis dan tidak ada bukti, jadi tidak sah. Aku tidak akan akui. Dia ingin menyangkal secara terang-terangan. Reka, siapa bilang tidak ada? Setelah mengatakan demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman. Isi dari rekaman itu adalah taruhan dari Reka dan Brahma. Wajah Brahma langsung menjadi merah, kelemahannya telah diketahui oleh Reka. Riku panik, dia bergegas ke arah Reka untuk merebut ponselnya. Tetapi Reka segera mundur satu langkah bersama kursinya. Riku tidak menyentuhnya dan dia jatuh dengan posisi mulut menyentuh lantai. Reka melirik Riku dan mencibir, naif. Tuan Mas Hita, sepertinya kamu mau menyangkal. Jika hal ini tersebar, seorang pengusaha tidak jujur, maka akan pengaruh pada reputasimu. Brahma tidak dapat membantah Reka, jadi dia mengalihkan ke Tokia. Tokia, kalau aku serahkan keluarga Mas Hita padamu, apakah kamu berani ambil? Tokia ketakutan hingga menggigil. Tidak berdaya, dia tumbuh di dalam trauma terhadap kakek kedua dari keluarga besar ini, sehingga dia memiliki rasa takut yang alami padanya. Mana mungkin tidak takut ketika ditegur olehnya. Reka yang sedang bingung itu menepuk bahu Tokia. Tokia, tadi kamu mau pergi toilet, kan? Pergilah. Tokia menganggukkan kepala. Tokia mengetahui Reka ingin dirinya pergi sementara, dan Reka akan menyelesaikan masalah ini. Tokia bertanya kepada Dakota, Dakota, kamu mau pergi tak? Dakota segera menganggukkan kepala, baiklah, ayo, pergi. Ketika tiba di depan pintu, Tokia menatap Riku dan berkata sambil tersenyum, Riku, apakah kamu mau panggil dua bawahan untuk ikuti kami?
Riku, sialan. Sekarang aku berharap kalian bisa kabur, mana mungkin aku akan panggil orang untuk ikuti kalian. Dakota tertawa terbahak-bahak. Tokia, tidak ngangka kamu juga pandai nyindir orang. Tokia tampak serius, aku tidak sindir kok, aku serius. Ha. Kedua wanita itu pergi sambil tersenyum. Reka berkata dengan jijik, masalah pria selesaikan dengan metode seorang pria. Kamu menyulitkan seorang gadis, apakah kamu tidak malu? Brahma, baiklah, mari kita selesaikan dengan cara seorang pria. Kamu jangan lupa, di belakang kami ada seorang kerabat yang merupakan bos dari underground kota Midgar. Walaupun aku serahkan keluarga Mashita kota Midgar padamu, jika kerabatku marah, keluarga Mashita kota Midgar akan hancur dalam hitungan menit. Bahkan proyek desa Madrun juga akan bangkrut. Reka, oh ya, kalau gitu aku mau lihat kemampuan dari kerabatmu ini. Kamu cari mati. Brahma berkata dengan marah, Riku, sudahkah kamu mencari tahu siapa keluarga kita yang memimpin kota Midgar? Riku berkata, aku belum menemukannya. Tapi tidak apa-apa. Kita masih tidak memerlukan keluarga kita, untuk melawannya, Erwin bisa menanganinya. Brahma, ya, suruh Erwin ke sini. Hari ini, aku akan menghabisinya. Riku segera menelepon Erwin datang ke private room. Kali ini tidak akan menyulitkan wanitamu lagi, dan kamu juga tidak perlu mengundurkan diri, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Pada saat ini, Erwin membawa wanitanya Lily ke private room yang mewah dengan marah. Setelah mengkonfirmasi bahwa keluarga Mashita tidak ada hubungannya dengan kakak laki-lakinya, dia ingin membalas mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Karena dia berjalan terlalu cepat, dia tidak sengaja menabrak dua orang gadis di tikungan. Dua orang ini adalah Dakota dan Tokia. Dakota dengan marah menegur, mengapa kamu berlari begitu cepat? Ingin cepat pergi reinkarnasi. Setelah Erwin mengetahui bahwa itu adalah Dakota, dia tiba-tiba menjadi marah. Dakota juga merupakan anggota keluarga Mashita. Tepat ketika dia hendak memarahinya, tatapannya secara tidak sengaja menangkap gambar yang ada di kuku Dakota. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan menelan amarahnya. Gambar di kukunya sangat familiar. Erwin pernah melihat gambar yang serupa. Waktu itu Tiran yang memperlihatkannya. Tiran mengatakan bahwa orang yang ada di foto itu adalah kakak mereka. Hanya dengan melambaikan tangan, kakak mereka mampu membuat ribuan bawahan bersujud dan langsung memusnahkan kota Midgar Aset Underground. Lokasinya tepat seperti yang ada di foto, di gudang terbengkalai Laut China Timur. Dakota menggambar gambar kakak di kukunya, berarti dia adalah wanita kakak laki-lakinya. Dia semakin yakin lagi setelah mengingat bahwa sebelum dia membawa keluarga Mashita ke dalam private room, Dakota sudah duduk di sana. Ternyata Tiran menyuruhnya untuk menjaga anggota keluarga Mashita secara khusus adalah Dakota, dan bukan keluarga Mashita. Sampai sekarang, Erwin masih tidak tahu bahwa Reka yang ada di dalam private room adalah kakak mereka, dan Tiran tidak memberitahunya. Tiba-tiba Erwin berlutut dengan satu lututnya dan berkata, kakak ipar, maaf, ini memang salahku. Aku harap kamu bisa memaafkanku, dan tidak mempermasalahkan ini. Tindakan Erwin itu membuat Dakota dan Tokia kaget. Bukankah dia hanya tidak sengaja menabrak kita? Haruskah sampai berlutut untuk meminta maaf? Dan lagi mengapa dia memanggil Dakota, kakak ipar, ada apa? Dakota menjelaskan, kamu salah paham, aku bukan kakak iparmu. Erwin mengerutkan kening, tidak mungkin, kamu bahkan menggambar gambar kakak di kukumu, bukankah kamu wanita kakak? Dakota tercengang, gambar kakakmu. Dia melihat gambar yang ada di kukunya, dan langsung sangat gembira, kamu bilang, orang yang ada di gambar ini adalah kakakmu. Erwin itu mengangguk, tentu saja. Dakota sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Tokia, sudahkah kamu melihatnya? Pahlawanku, dia adalah ketua underground kota Midgar. Tokia mengerutkan kening, ini agak aneh. Dakota, bukankah kakak mereka adalah kerabat dari kakek kedua Brahma? Erwin itu buru-buru menjelaskan, oh,
Maaf, aku membuat kesalahan sebelumnya. Kakakku bukan kerabat Brahma. Tokia, bukan kerabat. Lalu mengapa kamu membiarkan kami masuk? Kamu tahu, Dakota ini cinta bertepuk sebelah tangan dengan kakakmu, dan kakakmu bahkan tidak tahu tentang Dakota. Dakota berbisik, Tokia, menurutmu apakah pahlawanku sudah mengetahui bahwa aku menyukainya? Dan dia kebetulan juga menyukaiku, jadi dia membiarkan kita masuk. Tokia juga menjadi bersemangat, Dakota, kemungkinannya sangat besar. Dakota hampir menangis, akhirnya semua ini bisa dijelaskan. Reka yang awalnya datang untuk membuat masalah, namun tidak dipermasalahkan karena pahlawanku tahu Reka mengenalku, jadi kali ini dia memaafkan Reka. Lalu, pahlawanku mengundangmu Tokia dan orang tuamu masuk karena dia tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Dan dia tidak membiarkan kakek masuk, karena pahlawanku tahu bahwa mereka membuliku. Tapi, kenapa dia akhirnya membiarkan mereka masuk lagi? Dan mengatakan mereka adalah kerabat dari kakakmu. Erwin buru-buru meminta maaf dan berkata, ini semua salahku. Kakak Tiran memerintahkanku untuk menjagamu secara khusus. Aku salah mengerti apa yang dia maksud, dan mengira dia ingin aku menjadi keluarga Mas Hita secara khusus. Itulah sebabnya aku mengajak mereka masuk.